Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya, Aura Putri Santoso, akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas mata kuliah sosial pendidikan mengenai jenjang pendidikan yang ada di suatu wilayah, yaitu di wilayah RT. Nah, saya mengambil data jenjang pendidikan ini di suatu wilayah, yaitu RT 4, RW 2, Desa Taman Sari, Kabupaten Bogor. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Aura Putri Santoso dari semester 2 STIT Insan Kamil Bogor, jurusan Pendidikan Agama Islam. Muncul di pertanyaan di kepala kita bahwa bagaimana pendidikan yang ada di wilayah RT 4 RW 2 Desa Taman Sari? Nah, seberapa banyak lulusan sarjana yang ada di wilayah tersebut? Nah, bagaimana hubungan dari jenjang pendidikan masyarakat terhadap status sosialnya yang telah kita pelajarin sebelumnya, dan apakah masih banyak masyarakat dengan lulusan pendidikan yang rendah? Baik, sebelum saya menjelaskan tentang data statistik atau data yang telah saya dapat, sebaiknya kita mengulas kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu kemarin mengenai pendidikan dan status sosial. Berikut penjelasannya. Nah, apa sih pengertian pendidikan? Nah, pendidikan itu menurut pedagogi bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana dan sistematis dalam memanusiakan manusia, mendewasakan manusia yang belum dewasa menjadi dewasa, dan membuat yang belum tahu menjadi tahu. Itu menurut pedagogi. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sedangkan menurut jenjang pendidikan yang akan kita bahas datanya bahwa jenjang pendidikan adalah tahap pemikiran yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran, dan cara menyajikannya. Dan kita tahu bahwa jenjang pendidikan itu ada pendidikan sekolah, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi atau pendidikan kuliah. Selanjutnya, kita akan mengulas sedikit mengenai status sosial. Nah, status sosial diartikan sama dengan kedudukan sosial. Status artinya sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya dalam kelompok tersebut. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulan, prestise, hak-hak istimewa, serta kewajibannya. Dan kita sudah mengetahui pada pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa status sosial itu dipengaruhi oleh apa? Pertama, kekayaan, kehormatan, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan yang akan kita bahas pada kali ini atau pendidikan. Nah, kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat akan dipengaruhi kegiatan dalam memenuhi hidupnya, dan kedudukan ini mempengaruhi seseorang untuk menuntut ilmu. Jadi, semakin tinggi kedudukan seseorang, maka pengaruh membutuhkan ilmu itu semakin besar. Selanjutnya itu ada hubungan pendidikan dan status sosial. Apa ya kira-kira hubungan pendidikan dan status sosial? Nah, alasan setiap orang harus masuk sekolah adalah realita saat ini. Kita melihat realita pada saat ini bahwa perusahaan, pekerjaan, atau menjadikan pendidikan atau ijazah sekolah mungkin menjadi syarat utama dalam proses seleksi. Jadi, jika kita ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, maka pendidikan kita pun harus tinggi sehingga tidak sekolah sama sekali tidak mempunyai ijazah. Tidak mempunyai ijazah sama sekali tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, hingga akhirnya pendidikan menjadi syarat untuk hidup serta status sosial agar dapat diterima sebagai makhluk. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin terhormat dan tinggi posisi status penghargaan sosial atas dirinya. Walaupun seseorang yang berijazah itu belum tentu baik dalam pengetahuannya. Itu harus di garis bawahi. Nah,
Hubungan status sosial pendidikan dan status sosial. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan dan tingkat golongan sosialnya. Yang kedua, golongan sosial dan jenjang pendidikannya. Yang ketiga, bakat dan golongan sosial. Dan yang keempat adalah mobilitas sosial melalui pendidikan. Oke, data yang saya ambil itu telah mendapat izin dari ketua RT setempat yang saya datangi di wilayah yang saya ambil. Nah, dikarenakan dari pihak RT tidak memiliki arsip secara menyeluruh, jadi data yang saya ambil itu hanya sebagian dari kakak sepenuhnya. Jadi saya hanya mengambil sekitar 30 kakak dan berjumlah 116 orang. Baik. Nah, ini ada data setelah saya mendapat dari data 30 kartu kepala keluarga yang saya sudah mendapat izin sebelumnya, bahwa data ini diambil dari 30 kepala keluarga yang ada di RT 4 RW 2 Desa Taman Sari, Kabupaten Bogor dengan jumlah total 116 orang. Nah, hasil menunjukkan sebagai berikut. Baik. Nah, ada tidak atau belum sekolah sebanyak 20, sekolah dasar atau lulusan sekolah dasar itu ada sebanyak 36 orang, SMP 17 orang, SMA 26 orang, kuliah atau jenjang tinggi ada 9 orang, dan belum tamat SD sebanyak 8 orang, sehingga jumlahnya ada 116 orang. Nah, baik. Baik, nah kita melihat dari data statistik yang telah kita dapatkan tadi, bahwa kita bisa melihat bahwa tidak atau belum sekolah itu ada 20 orang, SD ada 36 orang, SMP 17, SMA sekitar 26, kuliah sebanyak 9 orang, dan belum tamat SD sebanyak 8 orang. Nah, di tabel yang warna hijau ini ada menerangkan bahwa ada tidak atau belum sekolah, SD warna merah, SMP warna biru, SMA berwarna abu, kuliah berwarna biru muda, dan belum tamat SD berwarna kuning. Nah, ini ada tabel atau statistik secara persenan bahwa tidak atau belum sekolah itu sebanyak 17%. SD sebanyak 31%, 15% untuk SMP, 22% untuk lulusan SMA, dan kuliah sebanyak lulusan atau jenjang tinggi sebanyak 8%, dan belum tamat SD sebanyak 7%. Itu yang saya dapatkan, bahwa lulusan SD itu menjadi angka yang terbanyak sebanyak 31% dari 100%. Baik. Setelah dari jenjang pendidikan dasar, masyarakat di RT 4 dan RW 2, nah ini berikut ada data tabel jenjang pendidikan yang tinggi. Nah, data yang diambil dari 30 kepala keluarga yang ada di RT 4 RW 2 Ciapus Taman Sari Bogor dengan jumlah total 116 orang, dan diketahui bahwa dari data yang tadi bahwa yang berada lulusan atau jenjang pendidikan tinggi atau kuliah itu ada sebanyak 9 orang. Nah, hasil menunjukkan sebagai berikut. Nah, ada dari 9 orang tersebut, D3 itu sebanyak 4 orang, D4 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 2 orang dengan jumlah 9 orang. Nah, baik. Lalu kita lihat dari statistiknya. Nah, D3 itu yang tadi ada 4 orang, D4 ada 3 orang, dan S1 sebanyak 2 orang. D3 digambarkan dengan tabel warna merah, D4 warna biru, dan S1 warna kuning. Baik. Jenjang pendidikan yang telah kita kumpulkan tadi, yang telah saya kumpulkan tadi dari 30 kakak atau kepala keluarga dengan jumlah 116 orang di wilayah RT 4 dan RW 2 memiliki kesimpulan sebagai berikut. Nah, kesimpulannya dari data yang telah dibuat tadi ada bahwa dari 30 keluarga bahwa 20 orang tidak atau belum lulus bersekolah, 36 lulusan SD, 26 lulusan SMP, 17 orang lulusan SMP, 26 orang lulusan SMA, 9 orang lulusan kuliah, dan 8 orang belum lulus SD. Nah, dan dari jumlah yang tadi kita melihat bahwa lulusan SD itu menjadi
angka yang terbanyak, dan dari 9 orang lulusan kuliah atau jenjang tinggi, terdapat 4 orang lulusan D3, 3 orang lulusan D4, dan 2 orang lulusan S1. Nah, dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah tersebut yang hanya lulusan SD, mungkin karena banyak alasan faktornya, mungkin karena umur atau tingkat kesadaran akan pendidikan yang masih rendah dan lain sebagainya. Nah, lulusan SMA, tetapi masih banyak juga lulusan SMA itu sebanyak 26 orang, dan lulusan jenjang tinggi itu ada 9 orang. Nah, berarti masih banyak juga orang yang sadar akan pendidikan dan mengetahui pentingnya pendidikan. Nah, yang sudah kita ketahui sebelumnya, pendidikan itu berhubungan dengan status sosial seseorang. Nah, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin terhormat dan tinggi posisi status penghargaan sosial atas dirinya. Walaupun seseorang yang berijazah tinggi itu belum tentu baik dalam pengetahuannya. Nah, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan data yang tadi, kita mendapat kesimpulan, dan saya akan mempresentasikan bahwa kesan, suka duka, dan kesulitan dalam pengerjaan ini. Yang pertama itu mungkin pertama, data dari pihak kepala RT itu tidak ada data keseluruhan. Jadi dari pihak RT sendiri pun tidak mempunyai data pastinya, sehingga saya hanya dapat mengambil sebagian dari keseluruhan, yaitu sebanyak 30 kakak. Kesulitannya mungkin dalam menyusun statistiknya dan pengeditan videonya saja. Tapi sangat berkesan untuk saya, sehingga saya dapat mengetahui bahwa di wilayah saya itu terdapat berbagai macam pendidikan gitu, dan saya mengetahui juga bahwa di wilayah saya itu masih banyak yang hanya lulusan SD, dan masih sedikit orang yang lulusan di perguruan tinggi atau jenjang pendidikan tinggi. Nah, pendidikan itu kita tahu ya sangat penting. Nah, saya mengambil beberapa quotes yang saya membuat motivasi untuk saya. Yang pertama, hiduplah seakan kamu akan mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Dan pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapat gelar, tapi juga untuk memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan, yaitu dari Sangkutala Devi. Dan ada quotes dari Tan Malaka bahwa beliau mengatakan bahwa bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan terlalu pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Makanya kita harus sadar bahwa pendidikan itu penting. Nah, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Makanya pendidikan itu sangatlah penting. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang mengetahui bahwa pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita menjadi orang yang berpendidikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.